Suara Networks. Bogor 100,8 FM, Serang 91,4 FM, Sukabumi 96 FM, Kuningan 89,8 FM, Indramayu 92,2 FM, Kulon Progo 93,8 FM, dan 94,6 Radio Kota Perak. Radio Network, Mega Suara Network. Sesaat lagi kita simak dialog interaktif Info Gunadarma yang disiarkan langsung oleh Mega Suara Bogor, Mega Suara Serang, Mega Suara Sukabumi, Mega Suara Indramayu, Mega Suara Kuningan, Mega Suara Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang sahabat Mega Suara dan juga kawan Kota Perak yang ada di 7 kota. Selamat pagi untuk yang ada di Bogor, kemudian yang ada di Provinsi Banten, tepatnya di Serang, kemudian juga yang ada di Kulon Progo, yang ada di Kota Sukabumi, kemudian juga yang ada di Kabupaten Kuningan, kemudian Kabupaten Indramayu, dan juga teman-teman yang ada di Yogyakarta, tepatnya yang sedang mendengarkan Radio Kota Perak Yogyakarta. Seperti biasa, hari ini kita akan berbincang-bincang tentang Universitas Gunadarma setiap hari Rabu dan juga Sabtu mulai pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita akan berbicara tentang pendidikan yang ada di Universitas Gunadarma. Dan untuk kesempatan hari ini narasumber yang sudah terhubung di ujung telepon ada Ibu Dr. Diana Tri Susetianing Tias, Eskom MMSI. Beliau ini adalah dosen dari Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Gunadarma. Selamat pagi Ibu Diana Tri. Ya, selamat pagi. Waduh, sehat Bu? Alhamdulillah Pak. Hari ini masih WFH atau sudah ngantor atau sudah ngampus? WFH. Masih WFH. Oke, kemarin tapi udah ada sebagian teman-teman mahasiswa baru yang sudah melakukan PPSPT, kemudian ada juga yang kuliah umum ya Bu? Oh iya. Nah, sebelumnya saya mau nanya-nanya dulu. Ini kan Ibu sebagai dosen daripada Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi di Gunadarma. Nah, bisa dijelaskan Ibu tentang Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi itu seperti apa sih di Gunadarma tuh Bu? Fakultas Komputer, Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi itu ada 2 jurusan ya. Ada yang Sistem Informasi dan ada Sistem Komputer, itu S1. Nah, untuk yang Sistem Informasi itu biasanya kita lebih ke aplikasinya, sistemnya ya. Sedangkan kalau untuk yang Sistem Komputer itu biasanya lebih ke hardware-nya, merakit komputer. Nah, itu kita masuknya ke Sistem Komputer. Dan kedua-duanya udah akreditasi A. Oke, kalau program studinya apakah hanya S1 atau ada D3 atau sampai S2? D3 ada. Gunadarma tuh ada S1, S2, S3 dari D3 ya, D3, S1, S2 dan S3. Nah, untuk semua 24 program studinya sudah terakreditasi A ya. Untuk D3-nya itu ada manajemen informatika, teknik komputer, akuntansi komputer, manajemen pemasaran, manajemen keuangan ya. Sedangkan untuk program S1-nya itu ada fakultas Fasilkom ya. Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi. Nah, itu jurusannya yang tadi saya sebut itu ada sistem informasi dan sistem komputer. Nah, untuk yang Fakultas Teknologi Industri itu program studinya ada teknik informatika, teknik industri, teknik mesin, elektro dan agrotek. Nah, agrotek ini yang baru ya, agroteknologi. Agroteknologi, oke. Ya, terus yang ketiga itu ada Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan. Ini jurusannya ada teknik sipil, teknik arsitek, dan desain interior. Untuk yang desain interior itu yang baru. Oke. Ya, terus untuk Fakultas Ekonomi kita ada akuntansi dan manajemen, dan yang barunya ada ekonomi syariah. Sedangkan untuk sastra ada sastra Inggris, itu Fakultas Sastra dan Budaya ya, itu ada sastra Inggris. Yang barunya ada pariwisata dan sastra Tiongkok. Untuk Fakultas Psikologi hanya psikologi, jurusannya untuk ilmu komunikasi, Fakultas Kedokteran, sama Fakultas Ilmu Kesehatan dan Farmasi. Ini ada farmasi dan S1 Kebidanan.
Kebidanan ya. Oh, dulu bukannya kebidanan tuh D3 ya, Bu ya? Tapi sekarang masuk S1 ya? Sudah masuk ke S1. Oke, masuk fakultas apa tadi, Bu? Fakultas Ilmu Kesehatan dan Farmasi. Oke, ada 2 ya, farmasi dan juga kebidanan ya. Sedangkan untuk yang program S2-nya kita ada Magister Manajemen, itu ada prodinya ada asuransi perbankan, asuransi dan perbankan maksudnya ya. Oke. Terus Magister Manajemen Sistem Informasi, itu ada Sistem Informasi Bisnis, ada Sistem Informasi Akuntansi, ada PLSI Perangkat Lunak Sistem Informasi. Terus yang ketiga itu ada Magister Elektro, itu ada prodinya Elektronika Device, Elektronika Telekomunikasi sama Kontrol Industri. Terus untuk teknik mesin itu jurusannya adalah manajemen rekayasa manufaktur. Untuk sipil itu manajemen rekayasa infrastruktur. Terus untuk psikologi ada yang psikologi sains, kita ada 2 ya. Ada 2 ya. Ada psikologi sains sama profesi. Kalau profesi biasanya kuliahnya di Simatupang. Terus untuk magister sastra itu jurusannya penerjemahan. Terus nah, yang baru ini ada kita Magister Ilmu Komunikasi. Itu ada jurusannya ada teknologi dari new media, ada marketing komunikasi dan komunikasi politik. Yang ke-10 baru juga ini adalah Magister Teknik Arsitek. Nah, untuk program S3-nya kita punya teknologi informasi, ilmu ekonomi dan ilmu psikologi. Oke, itu adalah beberapa program studi dan juga fakultas dari D3, S1, S2, S3. Ya. Nah, ada syarat-syarat khusus nggak untuk masuk ke Universitas Gunadarma ini, Bu? Syarat khususnya sih nggak ada ya. Paling cuma kita tes ya. Tes, terus sudah lulus. Tergantung ya kita milih jenjangnya apa. Kalau milih S1 atau D3 berarti kan harus sudah lulus SMA. Itu aja sih. Dan biasanya kan kalau SMA ini kan ada berbagai jurusan, ada IPS dan juga IPA. Belum ditambah lagi yang SMK kan ada multimedia, ada komputer, ada pariwisata dan lain sebagainya. Apakah itu juga memang disesuaikan dengan kelulusannya atau bebas memilih? Kita sesuaikan. Soalnya kasihan juga kalau misalnya dari pariwisata maunya ke mana itu. Kalau ke teknik itu terutama ya, yang teknik itu kita harus dari IPA ya, bisa. Tapi kalau sistem informasi itu masih bisa untuk IPS. Karena kan sekarang SMA juga dari awal ya IPA IPS-nya ya. Jadi kalau sistem informasi itu kan lebih ke perancangan sistem ya, lebih ke nggak harus kayak TI. Kalau TI mungkin nggak bisa dari IPS. Tapi kalau jadi kita arahkan kalau dia dari SMK yang arahnya multimedia, apakah nggak lebih baik ke SI atau ke TI? Jadi nanti pada saat pendaftaran mahasiswa barunya berarti disesuaikan dengan atau mungkin ada formulir pendaftaran disesuaikan atau memilih atau gimana ini, Bu? Ada ya? Ada formulir pendaftarannya nanti pilih. Dan kita kan juga biasanya ada tes ya, cuma karena lagi COVID ini kita lihat dari rapot ya. Berarti sekarang seleksi calon mahasiswa baru untuk mendaftar di Universitas Gunadarma adalah menggunakan jalur nilai rapot tadi, Bu? Atau mungkin ada yang lain? Rapot atau kita juga ada lewat tryout ya biasanya. Tapi itu masuknya udah lebih ke beasiswa. Berarti sekarang ini adalah full online dengan menggunakan sistem nilai rapot ya, Bu ya? Iya. Nilai rapotnya semester berapa? Semester 4 dan 5 ya. Semester 4 dan 5. Nah, pada saat pendaftaran di Universitas Gunadarma, khususnya untuk mahasiswa baru, ini kan biasanya ada nilainya, Bu. Kalau di sebelum COVID-19 kan ada jalur PMDK, kemudian ada jalur reguler. Kemudian diseleksi lagi hasil ujiannya nilainya bagus misalnya kan. Itu ada grade AA, ada grade A, ada grade B gitu. Kalau sekarang masih berlaku nggak nih, Bu? Masih berlaku tergantung dari nilai rapotnya. Berarti seleksinya adalah dari seleksi nilai rapotnya. Iya, jadi itu adalah masih digunakan untuk pendaftaran yang tahun ajaran sekarang ini ya, Bu ya?
Oke, baik. Nah, sekarang untuk kampusnya kan ini saya dengar banyak juga, ada yang di Karawaci, ada tadi di Simatupang. Kalau untuk lokasi sih ya, kita ada di Depok, Kalimalang, Karawaci, Cengkareng, Salemba. Ya, ada juga di Simatupang sih ya. Ada di Simatupang. Ya. Oke, di 5 lokasi juga ada 12 ini lokasi lagi, Bu. Ya, itu kan di Depok tuh banyak. Makanya. Di Depok tuh ada di D ya, Margonda, di Kelapa II aja ada berapa tuh. Terus fakultas untuk kedokteran kan di F8, di Kelapa II tapi yang dekat ya. Oke. Bu, kalau untuk akses pendaftaran online-nya bisa diakses di mana, Bu? Pendaftaran online-nya kita bisa di pendaftaran www.pendaftaran.gunadarma.ac.id. Oke, di sana nanti ada beberapa mekanisme yang bisa diikuti ya. Nanti ada ininya. Atau bisa live chat dulu di sini, kita ada live chatnya juga kalau mau nanya-nanya. Live chat secara langsung dengan panitia penerimaan mahasiswa baru ya, Bu ya. Oke. Iya. Baik, Ibu, nanti kita lanjut lagi perbincangan kita di kesempatan hari ini. Kita break dulu ya, Bu ya. Ya, makasih. Baik, sahabat Mega Suara dan juga kawan Kota Perak, kita masih berbincang-bincang dengan Ibu Dr. Diana Tri Susetiati Ningtyas, Eskom MMSI. Beliau ini adalah dosen dari Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi di Universitas Gunadarma. Saya akan kembali untuk Anda setelah beberapa informasi berikut ini. Jangan kemana-mana, Info Gunadarma akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Kita kembali di Info Gunadarma. Kita kembali di Info Gunadarma, tentunya di kesempatan hari ini sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Masih disiarkan secara serentak di 7 stasiun radio Mega Suara Network yang tersebar di 7 kota. Dan kita masih bersama Ibu Dr. Diana Tri Susetiati Ningtyas, Eskom MMSI. Beliau ini adalah dosen dari Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Gunadarma. Ibu Diana Tri, ya. Aduh, sorry, nunggu nih, Bu. Bu, kalau boleh tahu sekarang ini kan lagi masa pandemi sejak Maret awal ya, bahkan Februari akhir. Tidak boleh ada kegiatan belajar mengajar secara luring atau secara langsung. Kalau di Gunadarma sendiri bagaimana, Bu? Kita dari semester kemarin ya, mulai Maret itu udah mulai V-class ya. Kita ada virtual class namanya. Berarti kegiatannya adalah? Kegiatannya udah nggak ada, secara online semua. Iya, untuk sampai kemarin sidang juga online, sidang S1, sidang S2 udah online. Kalau di kampus Gunadarma kan biasanya banyak kegiatan-kegiatan tuh ya, kayak workshop, seminar, penelitian dan lain sebagainya. Bagaimana dengan yang hal-hal seperti itu? Iya, kalau untuk yang seminar kita udah mulai online juga ya, pakai webinar. Tapi kalau untuk workshop juga, cuma kursus mungkin ada yang belum, tergantung ini sih situasi ya. Kalau yang pemerintah kemarin udah PSBB Jakarta kan apa tuh yang bulan Maret kita PSBB total ya. Nah itu juga kita udah online. Kita pokoknya ikutin aturan pemerintah aja. Oke, betul. Dan sekarang sekarang juga di PSBB lagi ya? Iya, PSBB lagi nih. Makanya sekarang kita juga udah 1 minggu ini, mulai minggu ini ya, mulai agak udah nggak dikurangi lagi. Oke. Nah sekarang bagaimana dengan kegiatan mahasiswa baru yang baru masuk ke Universitas Gunadarma? Oh, kita kemarin ada ini PP-nya kita online. Online juga ya? Iya, kemarin kita PP-nya online melalui UGTV ya, atau melalui Google Meet atau Zoom. Udah online semua. Kalau semester baru berarti udah akan dilaksanakan? Iya, semester baru ini besok akhir September ini, tanggal 28 kita mulai kuliah. Oke, dan kalau nggak salah di bulan September ini Universitas Gunadarma juga akan melakukan wisuda daring juga ya, Bu ya? Oh iya, besok hari Sabtu. Hari Sabtu? Iya, hari Sabtu besok nih tanggal 19 ya? 19. Ya, itu mau ada wisuda daring lewat UGTV dan lewat Meet ya kalau nggak salah. Google Meet ya? Atau stream itu ya. Streaming juga ya?
Iya. Oke, Bu Diana, ini kalau tadi kan kita sudah membahas tentang pendaftaran mahasiswa baru yang melakukan pendaftaran secara online dengan mengunggah nilai rapot semester 4 dan 5. Iya. Kemudian setelah itu kalau ada seleksi nilai rapotnya bagus berarti ada potongan atau diskon ya, bahkan mungkin dikatakan beasiswa. Nah, sekarang kalau sudah masuk jadi mahasiswa Universitas Gunadarma, apakah masih ada kesempatan mereka untuk mendapatkan beasiswa dari Gunadarma, Bu? Oh, ada. Setelah jadi mahasiswa pun kita ada beasiswa ya. Itu biasanya untuk dari kampus sendiri kita ada prestasi akademik. Ada akademik dan non akademik. Kalau akademik pasti dilihatnya dari IPK ya, nilai kuliahnya ya kan, dari IPK-nya minimal misalnya di atas 3,5. Terus ada juga non akademik, itu biasanya di bidang olahraga atau kesenian atau apa, kayak model kalau SMA mah ekstrakurikuler ya. Oke. Ada syaratnya nggak kalau non akademik yang dari olahraga atau kesenian itu? Kalau nggak salah sih ada ya. Jadi kayaknya ada, pasti ada lah. Kalau misalnya mau dapat beasiswa kan pasti ada standarnya ya. Itu biasanya nasional. Itu kebanyakan yang kemarin tuh yang catur ya, internasional kan. Nah, itu catur. Ya itu deh. Tergantung daripada prestasi yang mereka raih ya Bu ya, tingkat nasional bahkan mungkin internasional gitu ya. Iya, untuk mendapatkan beasiswa itu ya Bu ya. Nah, selain dari akademik dan non akademik dari Gunadarma, ada beasiswa yang lain? Ada, kita ada beasiswa dari pemerintah ya, bidik misi, afirmasi ya kan. Terus juga ada dari kooperatif ya. Terus ada beasiswa dari perusahaan swasta. Itu juga ada. Ada juga ya. Oke, tergantung daripada aktivitas dan nilai daripada mahasiswa itu sendiri. Kalau tadi Ibu menjelaskan bahwasannya ada kegiatan-kegiatan non akademik ya di luar pendidikan, berarti kegiatan-kegiatan ini biasanya dibuka untuk umum, apakah atau khusus atau bagaimana nih Bu? Dibuka untuk umum tuh maksudnya umum semua? Mereka boleh masuk ikut non akademik seperti tadi Ibu bilang ada ekstrakurikulernya atau organisasi gitu. Mahasiswa ya biasanya sih dikoordinir sama mahasiswa kayak futsal gitu kan. Futsal, basket itu biasanya dikoordinir, nggak mungkin semua itu ya. Tapi dikoordinir pasti ada koordinasi sama bagian kemahasiswaan. Karena kan peminjaman itu juga harus di monitoring kan. Iya benar. Berarti itu adalah di tanggung jawab daripada bidang kemahasiswaan di Gunadarma ya. Iya. Oke. Nah sekarang saya lagi buka-buka website di Universitas Gunadarma nih Bu ya. Ada UG Staff Site, ada Student Site, ada juga Career Center. Bisa dijelaskan satu persatu kalau UG Staff Site itu apa? Kemudian UG Student Site itu apa? Kalau untuk UG Staff Site itu biasanya dosennya ya, dosen-dosen Gunadarma yang mengajar di Gunadarma. Itu biasanya isinya tuh kalau di UG Staff Site namanya ada profilnya, terus biasanya mata kuliah kita download di situ ya. Maksudnya kita publish di situ supaya nanti mahasiswa bisa download misalnya mata kuliah yang misalnya kayak saya ngajarnya struktur organisasi, berarti nanti bisa download mata kuliah saya di situ gitu kan, atau ada tugas bisa juga download situ. Nah terus nanti bisa juga kalau ada penelitian atau apa itu pokoknya tentang profil dari dosen. Tapi kalau untuk student site itu profil dari mahasiswanya. Ya, dari student site ini mahasiswa bisa misalnya mau daftar sidang dari rangkuman nilai deh. Misalnya udah semesteran nih mau lihat nilai, bisa lihat dari UG Student Site ya, terus daftar sidang, tapi harus upload foto dulu ya, supaya kita kan jelas ya. Benar. Nah terus untuk melihat jadwal ujian, jadwal kuliah itu juga bisa lihat dari Student Site. Perpustakaan, kita mau lihat buku-buku, syaratnya apa dan sebagainya. Jadi dari mahasiswa itu masuk sampai mahasiswa itu lulus itu masuknya ke student site. Site. Ini berarti loker utama daripada mahasiswa gitu ya?
Benar. Jadi ini, tapi setelah mahasiswa lulus, kita nggak hilang gitu aja mahasiswanya ya. Kalau yang alumni, kita ada career center. Jadi career center ini layanan khusus untuk lulusan ya. Jadi untuk cari kerja misalnya gitu loh. Jadi untuk cari kerja misalnya alumni yang belum, atau kita masukin, makanya untuk career center ini biasanya kita wajib ya mahasiswa aktifin career centernya, jadi masukin profil dirinya gitu loh, biar bisa dilirik oleh perusahaan-perusahaan. Oke. Nah, kalau untuk mahasiswa baru, mereka sudah mendapatkan student site? Nanti setelah jadi mahasiswa, setelah PPSPT, terus kita biasanya ada untuk perkenalan untuk student site-nya, aktivasi student site. Aktivasi student site. Iya. Nah, biasanya nih Bu, ini kan khusus nih untuk mahasiswa baru yang sudah terdaftar di Gunadarma, baru banget masuk. Mungkin ada sesuatu yang sering dilakukan kesalahan pada saat mereka menggunakan student site itu, Bu? Oh iya, biasanya entah lupa password, entah salah, ya namanya mahasiswa kadang-kadang kan suka sambil bercanda atau mungkin kecepatan tangan ya. Jadi ya paling salah di password sama isi tanggal lahir seperti itu sih. Tapi nanti bisa di itu ke Geosisi sih biasanya. Bagian ya nanti dibantu untuk, karena kalau student site nggak aktif, karena nanti kan kita semua V-Class itu kan melalui student site. Oh V-Class juga di situ ya? Iya, jadi harus student site harus aktif. Oke. Harus aktif semua tugas segala macam. V-Class nih, apalagi sekarang kan ada V-Class itu dari student site. Nah, sekarang kalau orang tua juga bisa mengakses student site itu sendiri nggak, biar mengontrol anak-anaknya apakah benar kuliahnya, nilainya bagus, bayarnya lancar atau dibayarin atau gimana gitu, bisa diakses oleh orang tuanya nggak? Kalau misalnya orang tuanya tahu NPM-nya kali ya, bisa kalau tahu NPM dan passwordnya, harusnya bisa ya. Bisa ya. Makan mahasiswa kadang-kadang HP aja di password ya. Takut ketahuan ya Bu ya. Iya, enggak, artinya bahwasanya orang tua juga bisa mengontrol melalui student site jika orang tuanya memiliki password dan juga mengetahui NPM daripada mahasiswa. NPM dari anak ya. Oke. Nah, kemudian yang tadi career center Bu, apakah semua bisa ikut dalam program career center itu sendiri? Atau hanya mahasiswa tertentu atau hanya lulusannya saja atau gimana? Untuk career center khusus untuk lulusan Gunadarma. Hanya lulusan Gunadarma aja. Kalau misalnya nih saya punya perusahaan misalnya nih Bu ya, pengen buka lowongan kerja, itu bisa di-share ke situ juga atau hanya khusus untuk Bisa ya? Bisa di-share. Misalnya dari kalau itu berarti untuk pengguna ya. Itu biasanya dari perusahaan. Memang kita kan ada untuk kontak personnya ya, untuk career center itu bisa menghubungi kontak personnya, nanti tinggal minta tolong nih, misalnya saya ada lowongan ini bisa. Atau kadang teman saya juga suka nitip ya, minta tolong dong masukin gitu. Oke. Yang itu ya dari dosen-dosennya sendiri juga bisa. Tinggal cuma tetap harus masukin sama kontak person dari career centernya. Oke. Baik, Ibu Dianatri, nanti kita lanjut lagi ya Bu ya. Kita break dulu sebentar ya. Baik, sahabat Mega Suara dan juga kawan Kota Perak, kita masih akan berlanjut bincang-bincang dengan narasumber kita. Beliau ini adalah Ibu Dr. Dianatri Susetyaning Tias, Eskom MMSI, dosen dari Universitas Gunadarma. Saya akan kembali untuk Anda setelah beberapa informasi berikut ini. Jangan kemana-mana, info Gunadarma akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Kita kembali di Info Gunadarma. Kita kembali di Info Gunadarma dan kita masuk ke sesi yang terakhir dan masih bersama narasumber di kesempatan hari ini ada Ibu Dr. Dianatri Eskom MMSI. Ibu Dianatri? Ya. Oke, masih tetap setia. Dan ini ada yang harus dipertanyakan lagi. Di Gunadarma kan ada fakultas kedokteran ya Bu ya. Apakah itu masih tetap dibuka? Iya masih buka kedokteran. Ada jalur khususnya? Untuk
kedokteran, call centernya sih kita untuk PPMB ada di 1500 158 ya. Tapi kalau untuk khusus kedokteran itu bisa kunjungi ke kedokteran.gunadarma.ac.id ya. Ada slide berita, slide detail. Nanti di situ ada tentang kedokteran ya, Fakultas Kedokteran. Nah, itu untuk nomor telepon yang bisa dihubungi adalah 0877 88 11 9993. Oke. Atau 0877 88 11 11 996. Oke. Nah, selain yang Fakultas Kedokteran, kita kembali ke pendaftaran di Universitas Gunadarma ya, Bu, yang secara umum. Diinformasikan bahwasannya untuk pendaftaran ini adalah dilakukan secara online ya, Bu ya? Iya. Dengan syarat-syaratnya atau mekanismenya adalah dengan? Pokoknya kita pendaftaran tuh bisa dilihat di pendaftaran.gunadarma.ac.id ya. Nanti dari situ kita kita harus miliki email ya, HP, karena nanti dari situ kita ada balasan emailnya ya, nanti berupa masuk ke virtual account buat bayar formulir kan. Sebelum kita isi biodata, kita bayar formulir dulu lewat virtual account. Baru nanti kita melakukan pendaftaran. Nah, pendaftarannya itu untuk kita upload raport, karena itu kan nanti kita udah nggak ada tes ya, jadi kita lewat raport. Itu untuk yang semester 4 dan 5. Nah, nanti setelah membayar formulir, nanti ada dapat konfirmasinya, terus kita melengkapi data isiannya, ya, mengisi formulir, ya. Itu biasanya yang kita masukkan ada 3 mata pelajaran ya, yang terbaik yang diambil kalau nggak salah. Nah, di sini ada matematika, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, atau isi juga 6 mata pelajaran yang nilai tertinggi di raport. Nah, nanti setelah itu baru ada pengumuman ya, hasil seleksinya. Nanti di situ ada meliputi untuk hasil seleksinya sendiri itu ada jurusan, jenjang ya, sama jumlah biayanya biasanya. Nah, setelah pembayaran itu kita lakukan secara online nanti lewat virtual account. Nah, baru setelah sudah bayar kita nanti ada pemberitahuan lagi untuk daftar ulang. Nah, daftar ulang ini biasa proses daftar ulang nanti ada setelah daftar ulang baru kita informasikan lagi melalui email. Jadi kalau bisa mahasiswa itu harus punya alamat email aktif atau HP ya. Oke, berarti setelah diterima dinyatakan lulus istilahnya dari seleksi nilai raport 4 dan 5, semester 4 dan 5. Nah, sekarang mereka harus atau diwajibkan untuk melakukan pendaftaran ulang ya, Bu ya? Iya, daftar ulang. Ada prosesnya, Bu, pendaftaran ulang ini? Enggak, langsung aja daftar ulang. Nanti setelah daftar ulang kita kasih jadwal PPSPT. PPSPT itu pengenalan kampus ya. Oke. Berarti langsung online juga untuk pendaftaran online juga, ya? Iya, tapi lewat email nanti kita kasih tahu lagi. Nanti diinformasikan ya, Bu ya? Kalau misalnya masih bingung bisa hubungi online chat tadi. Ya. Oke, pertanyaan terakhir Ibu Diana Tri, apa sih keunggulan daripada Universitas Gunadarma? Kalau tadi kan Ibu sebutkan bahwasannya Universitas Gunadarma ini adalah kampus yang berbasis ICT gitu. Oh ya. Ada yang lain kah? Kita udah akreditasi ya institusinya, akreditasi A, semua program studi hampir semua A ya, kecuali yang baru masih B. Terus kita juga lebih sudah. Ya, itu yang tadi kan udah dibilang ya, kalau Gunadarma kan base-nya kan memang komputer ya. Jadi memang semua hampir dikenalkan semua dengan komputer. Teknologi informasinya lebih dikedepankan. Semua program studi ya? Kalau pengajarnya, Bu? Untuk pengajarnya kita juga sudah ada S3 ya. Selain akreditasi, pengajarnya juga profesor, doktor, ada yang magister. Untuk yang doktornya itu banyak ya, kurang lebih 300-an ya. Terus kita juga kampus kita Gunadarma, Universitas Gunadarma udah bekerja sama dengan perguruan tinggi di dunia ya, maksudnya di luar negeri itu udah banyak. Kita
MOU ya, kerjasama. Terus perpustakaannya juga perpustakaan kita representatif ya. Kita punya perpustakaan yang besar di Kelapa II ya. Terus untuk fasilitasnya itu biasanya student site ya, mahasiswa sudah menggunakan student site untuk layanan akademik ya, seperti BAK kayak gitu kan. Untuk virtual class, digital library, career center itu. Sedangkan untuk publikasi, media publikasi sama komunikasi, kita udah ada jurnal online ya, kita juga punya UG Jurnal, kita punya juga majalah UG News tuh untuk bacaan semacam kayak koran tapi di kampus ya. Terus ada UG TV, ada UG Radio. UG TV-nya juga udah digital nih Bu ya? Sudah digital UG TV. Jadi sekarang juga PT kan juga melalui UG TV juga, melalui itu Google Meet, Zoom, streaming, nah udah. Kalau ada informasi yang ingin dicari tahu lagi nih kepada calon mahasiswa atau mungkin yang lain-lain ingin bertanya tentang Gunadarma, bisa hubungi kemana nih Bu? Oh, bisa ke call center 1500 158. Atau online chat ya? Ya, atau bisa online chat ya, live chat itu di pendaftaran.gunadarma.ac.id. Baik, Ibu Diana, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan COVID-nya cepat beres ya Bu ya. Amin. Ibu nanti sibuk lagi ngajar lah ya. Iya. Ibu, makasih Bu. Ya, terima kasih, sama-sama. Dan ini adalah bincang-bincang kita di kesempatan hari ini bersama Dr. Diana Tri Susetyaning Tias, Eskom MMSI. Beliau ini adalah dosen daripada Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi di Universitas Gunadarma. Terima kasih buat teman-teman yang ada di 7 stasiun Radio Mega Suara Network. Dan jangan lupa dengar terus program Info UG yang hadir setiap hari Rabu dan Sabtu mulai pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Alpin dan Fadil, segera undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita simak Info Gunadarma yang disiarkan langsung oleh Mega Suara Bogor, Mega Suara Serang, Mega Suara Sukabumi, Mega Suara Indramayu, Mega Suara Kuningan, Mega Suara Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Dengarkan terus Info Gunadarma di Mega Suara Network setiap hari Rabu dan Sabtu jam 9 pagi. Masa depan semakin penuh tantangan. Bekali masa depan Anda dengan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan era globalisasi ini. Hanya Universitas Gunadarma yang mengerti akan hal itu. Simak perbincangan menarik seputar kampus Universitas Gunadarma di program Info Gunadarma Mega Suara Network. Info Gunadarma mengulas lebih banyak info pendidikan dan kesempatan meraih masa depan cemerlang. Info Gunadarma setiap Rabu dan Sabtu jam 9 pagi di 7 stasiun Mega Suara Network, Bogor, Sukabumi, Serang, Kuningan, Indramayu, Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Universitas Gunadarma, Coloring the Global Future.